Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 29 Agustus. Dijuluki bakteri pemangsa manusia, wabah Streptococcus Group A atau GAS akhir-akhir ini meluas di Jepang. Sementara di Taiwan tidak lama lalu seorang gadis 8 tahun yang dirawat di NCKU Hospital di Tainan dikonfirmasi terinfeksi GAS invasif. Dokter mengingatkan GAS mudah menyebabkan infeksi invasif pada balita dan mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh rendah. Mengenakan masker dan sering mencuci tangan dapat mencegahnya secara efektif. Gadis yang menari dengan lincah di depan kamera ini telah pulih. Namun pada April tahun ini, ia menderita gejala demam dan muntah, bahkan mengalami hipotensi dan syok parah setelah dilarikan ke rumah sakit. Tim medis mendiagnosis bahwa ia terinfeksi bakteri Streptococcus Group A invasif dan segera mengobatinya dengan antibiotik. Ia akhirnya sembuh setelah dirawat 2 bulan di rumah sakit. 他到后期没有发烧的时候，就有一些极度倦怠，甚至呼吸喘。那他甚至会抱怨他肩膀会痛。我们都认为这个可能是他并发成肺炎的早期警讯。Streptococcus Group A invasif merupakan bakteri pemakan manusia yang sangat brutal. Gejala klinis yang umum dijumpai meliputi sakit tenggorokan, demam, dan ruam. Beberapa pasien bahkan akan disertai gejala muntah dan rasa tidak nyaman pada perut. Anak usia 3 hingga 15 tahun rawan tertular lewat percikan lendir dan kontak fisik. Saat ini masih belum ada vaksin yang efektif untuk mencegahnya. Wabah Streptococcus Group A parah telah merebak di Jepang sejak Januari tahun ini. Sejauh ini 1.333 orang telah terinfeksi. Angka fatalitas berpotensi melampaui 250 orang, meningkat signifikan dari tahun lalu. Kendaraan yang menggunakan plat nomor palsu semakin banyak. Beberapa hari lalu, polisi memeriksa sebuah mobil sedan yang diragukan telah dimodifikasi dan menemukan bahwa kendaraan itu menggunakan plat palsu yang dibeli online. Menurut data polisi Taichung, Juli hingga sekarang sejumlah 244 plat nomor kendaraan palsu telah disita. Polisi sedang berpatroli di jalan saat meragukan mobil sedan ini mungkin telah dimodifikasi, maka menghentikan dan memeriksanya dan menemukan bahwa plat nomornya telah ditangguhkan karena ngebut pada awal Juni. Selain itu pada tanggal 20, polisi menemukan sebuah mobil sedan lain yang menggunakan plat nomor kendaraan palsu di distrik Shikang, Taichung. Pengemudi mengaku membelinya online dengan harga $8.000. 其一主动缴回监理站，为日常生活需要用车，才异想天开上网购买客制化与自己原车牌相同之伪造车牌。 Menurut statistik polisi, Juli hingga sekarang Taichung menerima total 110 laporan pemalsuan plat nomor kendaraan. 70 darinya telah ditangani dan sebanyak 244 plat palsu telah disita. Menurut pengacara, pemalsuan plat kendaraan selain akan dihukum karena melanggar peraturan lalu lintas, juga terlibat tindak pemalsuan dokumen berdasarkan hukum pidana. Untuk pelanggaran lalu lintas, denda maksimal $10.800 dan kendaraan terkait akan dilarang dikemudi dan bahkan untuk sementara disita. Taifun Shanshan mendarat di Kyushu, Prefektur Kagoshima, Jepang pada Kamis pagi, tapi sejumlah bencana telah dilaporkan sebelum taifun mendarat. Di Prefektur Aichi, tanah longsor akibat hujan lebat menghancurkan sebuah rumah warga, mengakibatkan keluarga beranggotakan 5 orang terkubur hidup-hidup, 3 darinya meninggal. Sementara itu harus diperhatikan bahwa menurut perkiraan Amerika Serikat, Shanshan mungkin akan berbelok arah menuju selatan ke Taiwan. Taifun Shanshan menerjang Kyushu, Jepang dan telah membawa curah hujan mencengang di seluruh Jepang. Longsor akibat hujan lebat melanda kota Gamagori, Prefektur Aichi tanggal 27 malam, menyebabkan keluarga beranggotakan 5 orang terkubur hidup-hidup. Polisi berhasil menyelamatkan 2 anak perempuan, sementara jejak pasangan usia 70 tahun dan putra mereka terdeteksi pada pagi ini, namun saat ditemukan ketiganya telah tewas. Menurut perakiraan Amerika, Taifun Shanshan mungkin akan tersendat di Kyushu terlebih dahulu, kemudian berbelok ke selatan menuju wilayah sekitar Taiwan. CWB menyatakan, jalur Taifun Shanshan di masa mendatang utamanya akan berdampak pada Jepang, namun variabel setelah akhir pekan relatif tinggi dan perlu diamati lebih lanjut.
Data Organisasi Perburuhan Internasional PBB menunjukkan angka pengangguran global kaum muda mencatat rekor terendah pada tahun lalu. Tapi rasio kaum NEET, yakni kaum muda generasi Z berusia 15-24 tahun yang tidak dalam pendidikan, pekerjaan atau pelatihan malah meningkat. Banyak darinya terjerat kecemasan saat mencari kerja dan banyak yang mengalami tekanan hidup dan ekonomi yang berat karena kondisi upah dan lingkungan kerja yang tidak memadai. Berpakaian formal dan membawa komputer tablet sambil menelusuri lowongan kerja di kedai kopi. Mencari pekerjaan ideal di zaman inflasi dan harga barang tinggi tidak semudah yang dibayangkan oleh kaum muda. And sometimes we are really worried if we are able to pay our bills and able to keep a happy life at the same time that we have this job. Pendapatan generasi muda usia 20-an tahun saat ini sekitar $45.000 Amerika per tahun. Berdasarkan skala inflasi yang telah disesuaikan, generasi milenial memperoleh pendapatan sekitar $51.000 Amerika pada usia yang sama, menunjukkan bahwa upah real generasi muda menurun. Pengangguran kaum muda di seluruh dunia tahun 2023 mencapai 13%, mencatat titik terendah dalam 15 tahun. Jumlah kaum NEET usia 15 hingga 24 tahun yang tidak bersekolah, bekerja, atau menerima pelatihan kejuruan merupakan hal yang mengkhawatirkan. الشيء اللي لقيته صعب هو انه most of the companies اللي عم بقدم عليهم عم بيكونوا companies بدهم experience، عم بحطون ضد ناس already مجمعين experience enough ليكونوا qualified لهالجوب، وما عم بلاقي company that is willing to invest فيي او to invest بماي skill set already موجوده تزيد عليها. Laporan tren ketenaga kerjaan kaum muda global 2024 menunjukkan lebih dari separuh kaum muda di dunia sedang menjalani profesi non-reguler. Kaum muda saat ini sulit mendapatkan pekerjaan yang ideal. Fenomena ini terjadi terutama di negara dan ekonomi berkembang. Majalah Fortune menunjukkan bahwa tekanan yang dialami oleh generasi Z hampir 2 kali lipat dibandingkan generasi milenial. Lebih dari sepertiga orang menderita gejala psikis umum, seperti kecemasan atau depresi. Jumlah karyawan yang mengambil cuti sakit juga jauh lebih tinggi dibandingkan generasi lainnya. Kelompok ini juga merupakan kalangan generasi muda yang paling berpendidikan dalam sejarah. Tantangan yang dihadapi terutama oleh wanita lebih sulit. Di antara kaum NEET, hanya sekitar 13% adalah pria relatif muda dan 28% adalah wanita muda. And women are not benefiting from this recovery to the same extent as young men. So there's a lot of work that needs to be done. Walau ada penurunan pengangguran kaum muda secara global tahun lalu, angka pengangguran di negara Arab Saudi, kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua wilayah telah pulih dari dampak COVID-19. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.